Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Firmansyah dari jurusan Manajemen Universitas Pamulang Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah MSDM Internasional, yaitu tentang hubungan industrial internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 16, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Hubungan industrial tersebut harus diciptakan sedemikian rupa agar aman, produktivitas, untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terkait atau berkepentingan terhadap suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan hubungan industrial. Tujuan hubungan industrial adalah 1. Memperbaiki atau meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. Yang kedua, tercapainya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. Yang ketiga yaitu ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat untuk mencapai hubungan industrial. Jadi, untuk mencapai hubungan industrial yang harmonis berdasarkan kemitraan diperlukan adanya yang pertama yaitu forum komunikasi dan konsultasi secara bipartit, khususnya pada tingkat perusahaan. Yang kedua yaitu PKB antara serikat pekerja dan perusahaan sebagai sarana negosiasi. Yang ketiga yaitu lembaga tripartit sektor industri pada tingkat daerah dan nasional untuk memecahkan masalah yang bersifat lebih makro. Yang keempat yaitu keterwakilan yang representatif dan proporsional pada kelembagaan bipartit atau tripartit pada semua tingkatan. Dan yang kelima yaitu adanya lembaga yang menangani masalah perselisihan perburuhan yang independen dan profesional untuk penyelesaian yang adil. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang fungsi masing-masing pihak dalam hubungan industrial. Fungsi dari pemerintah dalam hubungan industrial, di mana pemerintah berfungsi sebagai pihak yang menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, serta memberlakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Bila mana menyalahi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, pengusaha dan organisasi pengusaha memiliki fungsi untuk menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan bagi karyawan secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Jelas di sini terlihat ada banyak juga manfaat serikat pekerja bagi perusahaan. Pekerja buruh serta serikat pekerja memiliki fungsi untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Selanjutnya, sistem hubungan industrial. Hubungan industrial berdasarkan demokrasi liberal, ciri-cirinya yang pertama, pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan yang berbeda. Perbedaan pendapat diselesaikan dengan adu kekuatan. Pekerja sebagai makhluk individu
Dan yang keempat, partisipasi pekerja dalam membuat kebijakan. Hubungan industrial berdasarkan perjuangan kelas. Ciri-cirinya berdasarkan teori nilai lebih dari Karl Marx, yaitu pengusaha selalu mencari nilai lebih dan pekerja, dan dengan pengusaha dua pihak yang saling bertentangan kepentingan. Maka harus satu kelas, tidak ada buruh dan majikan. Hubungan industrial atas dasar komitmen seumur hidup di Jepang, yaitu berdasarkan falsafah dan budaya Jepang. Prinsip hubungan industrial. Prinsip dari hubungan industrial yaitu yang pertama, kepentingan bersama pengusaha, pekerja buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang menguntungkan pekerja buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. Kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Sarana pendukung hubungan industrial. Sarana-sarana pendukung hubungan industrial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, serikat pekerja atau buruh. Yang kedua, organisasi pengusaha. Yang ketiga, lembaga kerjasama bipartit atau yang bisa disingkat dengan LKS bipartit. Dan yang keempat, lembaga kerjasama tripartit atau yang biasa disingkat dengan LKS tripartit. Dan yang kelima, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau disingkat PKB, peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Manfaat membangun hubungan industrial. Yang pertama, kita lebih memahami perilaku, karakter, skill, dan keahlian setiap karyawan, serta menempatkan posisi karyawan atau job desk yang tepat. Dan yang kedua, mewujudkan hubungan yang baik terhadap setiap unsur yang terdapat dalam perusahaan. Menyediakan fasilitas terbaik untuk para pekerja supaya memiliki media untuk meningkatkan produktivitas masing-masing. Berikan perhatian khusus terhadap lingkungan sekitar, misalnya sesekali melakukan kegiatan bakti sosial. Mematuhi regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengenai perizinan usaha, pajak, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk hubungan industrial. Yang pertama, serikat pekerja atau serikat buruh. Organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartit, perjanjian kerjasama, peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Cara penyelesaian perselisihan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah melalui bipartit, tripartit, atau yang biasa dengan mediasi hubungan industrial, konsiliasi hubungan industrial, dan arbitrase hubungan industrial. Kemudian ke pengadilan hubungan industrial apabila upaya hukum non litigasi atau kecuali arbitrase tersebut tidak tercapai. Konsep kombin proses met-art dianggap dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam perselisihan hubungan industrial karena konsep ini sudah dilakukan dalam sengketa bisnis dan dianggap lebih efektif. Cara penyelesaian perselisihan. Penelitian ini memuat dua permasalahan, yakni mengenai konsep kombin proses met-art yang diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha, dan konsep kepastian hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha melalui kombin proses met-art. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kombin proses atau met-art dapat diterapkan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dan pengusaha guna memberi efektivitas waktu dalam penyelesaian sengketa dan penerapan kepastian hukum. Jenis perselisihan. Perselisihan hak. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhinya hak
serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerjasama. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Perselisihan kepentingan ini terjadi dalam hubungan kerja yang tidak memiliki kesesuaian pendapat, terutama perihal pembuatan perubahan syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja atau PKB, perjanjian kerja bersama, maupun PP, yaitu peraturan perusahaan. Misalnya kenaikan gaji, uang makan, transportasi, dan premi dana lainnya. Jenis perselisihan yang pertama, perselisihan pemutusan hubungan kerja PHK. Adanya perselisihan karena perusahaan atau pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Biasanya terjadi akibat pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja dari satu pihak saja. Misalnya perbedaan hitungan pesangon dan diterima pekerja atau buruh berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dengan peraturan perusahaan. Perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Perselisihan antara serikat pekerja maupun buruh umumnya terjadi dalam satu perusahaan yang sama. Dalam banyak kasus disebabkan oleh ketidaksepahaman tentang keanggotaan, kewajiban anggota serikat pekerja, dan pelaksanaan hak. Tujuan hubungan industrial terhadap produktivitas karyawan. Penerapan hubungan industrial dalam dunia kerja dapat mendorong terciptanya ketenangan berusaha dan bekerja, juga peningkatan produksi, produktivitas kerja, serta keterampilan tenaga kerja. Baiknya hubungan industrial akan mempermudah setiap pihak mencapai tujuannya, sehingga menciptakan kondisi efektif guna meningkatkan produktivitas. Baik, sekian dari presentasi saya tentang materi hubungan industrial internasional. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.